الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir kembali di majlis kita ini untuk melanjutkan faedah ilmu yang kita ambil dari apa yang dituliskan para ulama kita dalam menjelaskan apa yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridhonya dan penerimaan darinya dari apa yang kita lakukan dari amal-amal dalam kehidupan ini. Kita masih bersama pembahasan yang kita ambil dari kitab Al-Wadih yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa hafizahullah taala, memasuki pembahasan baru yaitu syurutus shalah, syarat-syarat salat. Sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa dalam setiap ibadah yang Allah wajibkan pada kita, baik itu salat atau siyam atau zakat atau haji atau yang lainnya, tersusun dari syarat, rukun, wajib, dan sunnah. 4 perkara ini. Syarat, rukun, wajib, dan sunnah. Syarat sesuatu yang harus ada sebelum ibadah dikerjakan. Bila kurang salah satunya, maka ibadah dianggap tidak ada. Yang kedua, rukun, bagian inti dari ibadah. Yang bila salah satu dari bagian ibadah ini ditinggalkan, maka juga tidak dianggap ibadah tersebut. Bila lupa, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung. Yang ketiga, wajib. Perkara yang menyertai rukun, yang dengannya tegak suatu ibadah. Yang bila lupa ada konsekuensi lebih ringan dari rukun, dan bila ditinggalkan sengaja, maka bisa menyebabkan ibadah tidak dianggap. Dari mazhab manapun, termasuk mazhab yang kita anut di negeri kita, yaitu mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pun demikian. Lalu apa yang dimaksud dengan syarat? Yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum ibadah dikerjakan. Bila tidak ada, maka ibadah dianggap tidak ada. Dan adanya tidak mengharuskan ibadah dikerjakan. Mungkin agak sedikit membingungkan pengertiannya. Ini pengertian yang diambil dari ulama usul fikih. Jadi syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum ibadah dikerjakan. Bila tidak ada salah satunya, ibadah dianggap tidak ada. Bila ada, tidak mengharuskan ibadah ada. Contoh, wudhu. Wudhu syarat salat. Salat tanpa wudhu, salat tidak ada.
Allah berfirman di ayat yang ke-42 dan 43. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mengapa kalian masuk neraka Saqar? Mereka menjawab karena kami dulu tidak sholat. Ini umum. Allah tidak menyebutkan apakah muslim atau non muslim. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, balik. Seseorang apabila sudah sampai balik, maka dia tidak boleh meninggalkan ibadah. Oleh karena di sini kita sebagai orang tua khususnya, dan siapapun yang menjadi wali seorang anak, termasuk guru, baik guru agamanya, itu ustadznya, atau guru secara umum, atau kerabat, harus memperhatikan keadaan ini, keadaan baliknya. Dan anak diberikan pengertian ketika usia mereka 10 tahun. Bahkan untuk anak wanita kadang sebelum 10 tahun sudah balik. Diberikan penjelasan apa itu balik, tanda balik, kemudian bagaimana keadaannya, tanggung jawab dalam masalah ibadah, dijelaskan. Agar anak melekat pada dirinya, saya sekarang sudah menanggung amal saya. Bila tidak, maka dia berdosa, bermaksiat kepada Allah dan dicatat amalnya. Ini tentang balik. Dan balik dipastikan untuk laki-laki mengeluarkan air mani. Baik dengan mimpi atau tanpa mimpi. Yaitu dengan sengaja. Jadi kalau sudah bisa mengeluarkan air mani, maka anak ini sudah dikatakan balik. Adapun perempuan, maka dengan mengalami haid. Dengan mengalami haid. Dan haid ini tidak dilihat dari berapa usianya. Karena satu anak dengan yang lain berbeda. Sehingga perlu diperhatikan hal tersebut. Tetapi ada tanda-tanda anak-anak ini mendekati masa balik, baik laki-laki atau wanita. Pertama dari pertumbuhan fisiknya terlihat sudah mulai pesat. Dari tinggi badan, kemudian berat badan, bentuk-bentuk tubuhnya sudah mulai membentuk. Demikian juga dengan suaranya sudah mulai berubah, yang laki-laki yang besar, yang perempuan mulai nyaring. Demikian juga dengan cara berpikirnya. Nah itu sudah mulai nampak ketika anak mencapai usia 10 tahun. Sudah mulai nampak. Nah ini orang tua bertanggung jawab untuk membimbing anaknya ketika sudah mencapai usia balik. Kemudian yang ketiga, yaitu berakal. Apa itu berakal? Itu seorang sudah bisa berpikir, sudah bisa membedakan satu perkara dengan perkara yang lain. Itu berakal. Karena manusia walaupun sudah balik, kadang ada akalnya tidak berfungsi. Seperti yang disebut dengan orang idiot. Orang idiot dalam bahasa fikih namanya safah. Yaitu dia tidak bisa berpikir dengan normal. Membedakan uang 5.000 dengan 50.000 tidak bisa. Menghitung tidak bisa. Nah itu seperti itu. Maka berarti dia akalnya tidak berfungsi. Kata para ulama, inna syari'ata manutatun bil aqli fa idza wujida al aqlu wujidati syari'ah. Syariat ini terkait dengan akal. Jika akal ada, maka syariat berlaku baginya. Jika akal tidak ada, maka syariat tidak berlaku. Nah, ini juga terkait dengan keadaan kita. Termasuk khususnya
orang tua kita yang sampai pada usia jompo, atau orang yang sakit, dia terbaring, keadaan antara sadar dan tidak sadar, maka jangan dibiarkan, sudah dilakukan karena begini, tidak. Kapan akalnya hadir, saat itulah syariat berlaku. Kapan akalnya tidak ada, maka syariat tidak berlaku, tidak bisa dipaksakan. Ini penting. Makanya kita harus paham tentang masalah 3 perkara ini. Inilah syarat wajib. Artinya seseorang kalau ketiganya hadir, ada, maka syariat wajib baginya. Kemudian yang kedua, syarat sahnya ibadah. Dan ini setiap ibadah berbeda-beda. Dan yang kita ambil pada pertemuan ini insya Allah adalah syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat. Artinya kalau salah satunya tidak dijumpai, ditinggalkan dengan sengaja, maka tidak sah sholatnya. Tapi kalau sudah berusaha dan terbatas, maka dilihat keadaan syarat tersebut. Yang pertama boleh katakan al-ilmu bidukhulil waqti. Mengetahui dengan pasti sudah masuknya waktu salat. Di pembahasan sebelumnya kita sudah mendapatkan penjelasan tentang awal waktu salat dan akhirnya. Ini penting kita ketahui. Dan kita harus tahu karena salat ini kewajiban waktu. Maknanya apabila sudah masuk waktunya saat itu wajib salat. Jika belum wajib. Hal ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 103. Allah firmankan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat kewajiban yang dibebankan pada orang-orang beriman dan waktunya sudah ditentukan. Sudah ditentukan waktunya. Demikian juga setiap waktu umumnya ulama menyebutkan dibagi menjadi 3. Waktu awal, waktu afdol. Waktu yang kedua, waktu di sana, waktu yang dibolehkan untuk melaksanakan salat. Dan waktu ketiga, waktu darurat. Apa maksud waktu darurat? Hanya dibolehkan bagi orang yang keadaannya khusus. Namun bagi yang menyengaja, maka dia dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, penting kita mengetahui pembagian waktu ini. Oleh karena ketika Nabi SAW ditanya sebagian sahabatnya, ayyul a'mali afdal, amal apakah yang paling utama? Dia katakan as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Umumnya penjelasan ulama mengatakan ay fi awwali waktiha, yaitu di awal waktunya. Sepertiga pertama. Adapun bila menyengaja mengakhirkan waktu salat di sepertiga terakhir, maka ini waktu yang pelakunya dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kita sudah dapatkan ayatnya firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Wail, sebuah lembah di jahanam kata sebuah tafsir. Wail kata mereka juga ungkapan laknat dari Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang salat. Yang bagaimana? Yaitu orang-orang yang sengaja melalaikan pelaksanaan salatnya. Sampai akhir waktu salatnya atau sudah lewat waktunya. Ini tentang waktu salat. Kecuali dalam keadaan darurat. Seseorang yang lupa dari awal waktu sampai akhirnya baru ingat. Atau seorang yang kondisinya dia sudah berusaha mencari tentang syarat-syarat salat agar terpenuhi tapi tidak dapat sampai akhir waktunya dan semisalnya.
Maka orang-orang semacam itu seperti yang disebutkan Nabi kita SAW, man adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adraka shalah. Atau kama qala SAW. Barang siapa melaksanakan salat asar dan mendapatkan 1 rakaat sebelum tenggelamnya matahari, berarti 3 rakaatnya setelah tenggelam matahari, maka dia telah mendapatkan waktu salatnya. Ini orang-orang khusus, kata sebagian ulama. Jadi penting mengetahui waktu salat. Dan apabila salat dikerjakan sebelum masuknya waktu salat, maka tidak berarti dan tidak dianggap melaksanakan. Kalau seorang sekarang melaksanakan waktu maghrib ini salat isya, tidak dianggap. Kecuali dalam keadaan khusus. Seperti kita tanpa sebab, imam tiba-tiba setelah salat maghrib sebelum zikir dibangun, dan nyuruh muadzin untuk iqamah, lalu dia meminta jamaah untuk salat jamak dengan isya, boleh. Bersama imam. Karena Nabi SAW pernah menjamak juga tanpa sebab. Nanti akan kita bahas insya Allah dalam bab salat-salat yang dibolehkan untuk jamak dan juga salat-salat qashar insya Allah. Atau kondisi panas yang terik dan sebagainya. Sehingga dikerjakan bukan di waktunya. Ini kondisi khusus. Adapun tanpa alasan, tiba-tiba melaksanakan, maka tidak dianggap. Baik, beliau katakan di sini, fala tasihhas salatu qabla dukhuli waqtiha. Maka tidaklah sah ya salat yang dikerjakan seseorang sebelum masuk ke waktunya. Wala ba'da khuruji illa li'udhrin. Demikian juga ketika waktunya sudah keluar, sudah lewat, kecuali uzur. Apakah uzurnya di sini? Uzurnya pertama di antaranya kata sebagian ulama yaitu lupa. Yang kedua tertidur. Yang ketiga hilang akal. Yang keempat safar. Ini diantara uzur. Uzur itu artinya alasan yang diizinkan untuk melakukan salat tidak sesuai dengan aturan. Tapi diatur ketentuannya. Contohnya orang yang lupa atau hilang akal atau tidur, Nabi kita bersabda SAW, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari salat atau dia lupa, maka salatlah ketika dia ingat. Contohnya seorang dari kita baru ingat kalau subuh tadi pagi belum salat. Karena dia bangun kesiangan, ingat tidak boleh terlambat kerja. Mandi pun belum, hanya cuci muka langsung pergi. Dia nyaman saja, karena kebiasaannya rutin, salat subuh dan sebagainya. Salat zuhur dia tidak ingat, salat asar tidak ingat. Baru setelah salat maghrib dia ingat ketika mendengarkan penjelasan, iya subuh saya belum salat. Maka saat itu dia salatnya. Karena kata Nabi SAW, idza dzakaraha, apabila dia ingat. Ini waktu khusus bagi dia. Kemudian beliau katakan, faman tayaqqana dukhulal waqti, maka barang siapa meyakini sudah masuknya waktu salat, aw ghalaba ala dhannihi, atau perasaannya mantap bahwa sekarang sudah masuk waktu salat. Ubihat lahu shalah. Maka dibolehkan saat itu dia melaksanakan salat. Karena sekali lagi ibadah itu harus dengan ilmu. Dan ilmu itu dengan bukti dan yakin. Dengan bukti dan yakin. Dia lihat matahari demikian. Maka timbul keyakinan sekarang sudah masuk waktu salat. Maka saat itu dia boleh salat. Sawan kana dzalika bi ikhbari thiqah. Baik caranya dengan berita dari orang yang dia percaya,
au sima'il muadzin al-mu'taman, atau mendengar muadzin yang dia terpercaya tentang waktu salatnya, au ijtihad asy-syakhsi, atau dia sudah berusaha mencari lalu memastikan sekarang masuk waktu salat, au ayyi sababin yahsulu bil ilmu, atau sebab apapun. Nah, karena kemarin kita sudah sebutkan muadzin harus orang yang amanah waktu, dan jam penunjuk waktu di masjid dia harus dipastikan jamnya sesuai dengan patokan waktu nasional. Ya, karena itu berpengaruh pada waktu. Karena kita sekarang ini di mana-mana antar masjid dengan yang satu masjid perbedaan waktunya bukan 1 menit, 2 menit kadang. Ada yang sampai 5 menit. Sehingga ada yang adzannya tertunda. Sehingga apabila ada orang yang buru-buru, dia yakin sudah masuk waktu salat sedangkan muadzinnya terlambat, ya dia menyangka belum masuk waktu salat. Padahal masuk waktu salat itu bukan dengan adzannya masjid tersebut, tapi dengan tanda di langit. Oleh karenanya muadzin harus orang yang amanah pada waktu, dan penunjuk waktu juga pasti. Ini di antara penjelasannya. Jadi yang pertama dipastikan masuknya waktu salat. Yang kedua, at-taharatu minal hadatsil asghar wal akbar. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yang sudah kita lewati pembahasannya, seperti setelah buang air kecil, buang air besar, buang angin, dan semisalnya. Maka dia suci dari hadas kecil dengan wudhu. Yang sebelumnya dia istinja bila dia buang air kecil atau buang air besar. Kemudian dari hadas besar dengan mandi. Dengan mandi. Oleh seorang yang mengeluarkan air mani atau seorang wanita yang haid, lalu dia belum mandi, maka sholat yang dia lakukan tidak dianggap. Mengapa? Dia tidak menghadirkan bersuci dari hadas besar. Maka dia harus segera mandi dan mengqadha sholatnya yang dia melaksanakannya tidak karena mandi. Karena ini menjadi syarat. Beliau bawakan di sini firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fattahharu. Wahai orang beriman, apabila kalian berdiri untuk salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku-sikunya. Dan usaplah sebagian dari kepala-kepala kalian, atau usaplah kepala-kepala kalian, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai 2 mata kaki. Dan jika kalian keadaan junub, maka bersucilah yaitu mandilah. Ayat yang mulia ini pertama menjelaskan syarat salat, yaitu bersuci. Lafadznya idza. Oleh kenapa bila kita membaca ayat Al-Quran diawali dengan idza, ini menjelaskan tentang syarat. Jadi ayat yang penting. Kemudian yang kedua, Allah menjelaskan tentang bagian-bagian utama atau bagian inti dari wudhu yang disebut dengan rukun. Artinya kalau bagian ini ada yang tinggalkan, wudhu tidak sah. Yang pertama, membasuh wajah. Yang kedua, membasuh 2 tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap kepala. Yang ketiga, mengusap kepala. Dan yang keempat, membasuh 2 kaki sampai mata kakinya. Ini bagian rukunnya yang sudah kita lewati pembahasannya.
Kemudian yang ketiga, Allah menjelaskan secara khusus jika junub dikeluarkan dari keadaan yang pertama, yaitu bersuci dengan wudhu. Fattaharu, yaitu dengan mandi. Dan ini dijelaskan di ayat yang lain. Dan mandi juga sudah kita dapatkan penjelasannya. Kemudian beliau bawakan oleh hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, juga berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin atau bi ghairi tahurin. Tidaklah diterima salat seseorang dengan tanpa tahur. Ada dua bacaan, ada tahur, ada tuhur. Sebagai menetapkan tuhur dengan tanpa bersuci. Kata sebagian ulama, kalau tahur dengan fathah itu airnya, alat bersucinya. Kalau tuhur yaitu sifatnya, kesuciannya. Menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh sholat kecuali dengan bersuci. Baik dari hadas besar atau juga hadas kecil. Maka dipastikan. Syarat yang ketiga, taharatu thawbi wal badani wal makan alladhi yusalli fihi minan najasah. Memastikan kesucian pakaian yang kita pakai. Juga badan kita dan tempat salat kita dari najis. Jadi pastikan. Pakaian, badan, dan tempat salat. Nanti akan disebutkan beberapa perkara faedah insyaallah. Beliau katakan, amma taharatu thawb. Adapun sucinya pakaian diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mudaththir ayat yang keempat. Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu maka sucikanlah dari najis. Dan juga sabda Nabi kita SAW kepada seorang wanita yang bertanya tentang haid, disebutkan idza asaba sauba ihdakunna dam min al-haidah fal taqrushu thumma litandahhu bima'in thumma litasalli fihi. Apabila baju salah satu dari kalian terkena darah haid, hendaklah dia menguceknya, kemudian mengucurkannya dengan air, kemudian sholatlah dengan baju itu. Jadi di sini beliau menyebutkan apabila ada pakaian yang terkena najis. Contohnya baju kita ini dikucurkan dengan air. Kita ambil air, guyurkan sekali saja, lalu kucek dan diperas. Selesai. Tidak harus bagaimana? Dengan sabun dan sebagainya, berapa kali tidak ada. Ini kata sebagian ulama metode izalatun najasah. Metode menghilangkan najis. Contohnya juga pernah kita sebutkan di majlis sebelumnya. Kalau seseorang dari kita memangku bayi laki-laki yang belum mendapat makanan tambahan. Gizinya masih dari ASI. Di bawah 6 bulan. Ngompol. Tidak usah dilepas kalau kita mau salat. Cukup kita ambil air setelapak tangan lalu dikepretkan ya. Nah, gitu. Selesai. Air kencingnya masih. Tapi Nabi kita sama mengajarinya begitu. Ini mudahnya metode pensucian. Contoh lagi misalkan masjid kita ini masih pasir, masih tanah. Ada anak-anak kencing di sini. Tidak usah tanahnya digali, dibuang. Cukup ambil air satu gayung atau satu ember buat adukan itu. Diguyurkan saja, selesai. Tapi Ustadz percikannya, iya betul. Tapi itulah metode mensucikannya diajarkan oleh Nabi SAW.
Nah, begitu. Pun di hadis ini, seorang wanita mengeluhkan bajunya terkena darah haid. Maka beliau hanya menyuruh mengguyurkan air, lalu dikucek. Tentu masih ada pasien itu, bekasnya masih ada dan sebagainya. Tapi metode itu yang diajarkan Nabi SAW. Dan kita dalam ibadah itu dengan mengikuti Nabi SAW. Yang Allah Azza wa Jalla menyebutkan hal tersebut di surat An-Nisa. Ya. Di surat An-Nisa Allah Azza wa Jalla menyebutkan di ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad SAW teman sesungguhnya jika betul kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Apa mengikuti? Mencontoh, meniru, melaksanakan apa yang beliau laksanakan. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan ini juga kata para ulama termasuk kemudahan Islam. Baik, berikutnya beliau katakan, kemudian salatlah dengan baju tersebut. Di hadis yang lain, beliau bersabda, "Idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur fa in ra'a fi na'laihi qadran fi na'lai qadaran aw adhan falyamsahhu wal yusalli fihima." Apabila salah seorang dari kalian pergi menuju masjid, maka adalah dia melihat apa di sini? Melihat sandalnya. Karena perjalanan dari rumah ke masjid jalan kaki, maka sandal itu ada kotoran hewan, anjing, kucing, dan semisalnya, bahkan mungkin kotoran manusia, dia injak. Najis. Dan zaman itu masjid lantainya masih tanah. Sehingga sholat dengan memakai sandal. Kata sebagian ulama, di antara sunnah sholat memakai sandal. Ini yang mungkin belum bisa kita laksanakan ya. Karena belum mungkin, apalagi di masjid. Tidak mungkin. Tapi barangkali ketika sholat Id itu perlu. Kalau sholat Id di lapangan. Ya, di lapangan. Jadi ketika sholat bisa pakai sandal, sholatnya rukuk dan sujud, berdiri rukuk dan sujud demikian. Kita pakai sandal. Mungkin kita laksanakan. Nah, di sini beliau menyebutkan sandal termasuk pakaian. Maka bila berjalan dari rumah menuju masjid, sebelum masuk masjid, lihat sandalnya. Ya, tengok dulu. Maka apabila pada dua sandalnya dia melihat qadharon yaitu kotoran manusia. Atau najis. Maka usapkan di tanah, digesek ini. Sandalnya dengan kaki. Kemudian sholatlah dengan kedua sandal itu. Nah, di sini kata para ulama, metode mensucikan sandal yang terkena najis cukup digosokkan di tanah. Itu menghilangkan najis. Tidak usah ke belakang cari air dicuci lama berat. Tapi Ustaz, iya betul. Masih ada bekasnya, baunya. Tapi ini metode yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mensucikan sandal. Demikian juga di hadis yang lain, hadis tentang wanita yang pakaiannya panjang. Sampai ujungnya itu melampaui dua kakinya dan menyentuh tanah. Ketika beliau ditanya, maka menjelaskan bahwa tanah setelahnya itu, kalau sebelumnya najis, maka pakaian terkena najis, maka tanah setelahnya itu mensucikannya. Tanah setelahnya mensucikannya. Jadi tidak perlu dicuci lagi. Ketika mau sholat, langsunglah dengan baju tersebut. Baik, kemudian beliau bawakan lagi. Tadi tentang kesucian pakaian. Wa amma taharatul badan. Adapun sucinya badan, beliau katakan,
Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menyuruh seseorang bertanya kepadanya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada temannya, tanyakan kepada Nabi SAW tentang keadaanku ini, karena aku ini rajulun madza. Rajul madza itu orang yang, mohon maaf, kemaluannya mudah mengeluarkan air madhi. Apa air madhi ya Bapak Ibu? Air bening, kental, keluar dari kemaluan laki-laki karena rangsangan syahwat. Rangsangan syahwat. Jadi beliau itu syahwatnya besar. Jadi terkena gesekan sedikit bagaimana? Keluar madhi. Dan kita tahu zaman dulu sudah pakai CD belum? Belum. Jadi masih apa itu? Pakaian langsung. Sehingga mudah tergesek-gesek dan tersentuh. Dan dia termasuk yang mudah mengeluarkan air madhi. Dan madhi najis. Apa kata beliau? Dan Ali radhiyallahu anhu tidak berani bertanya langsung pada SAW. Mengapa? Karena beliau malu. Karena istrinya adalah anaknya Nabi SAW. Jangan sampai menimbulkan prasangka buruk. Karena wah laki-laki mudah terangsang berarti, jangan sampai menimbulkan prasangka. Oleh karena kepada ulama, jangan sampai kita juga memancing prasangka buruk orang, jangan. Nah, ini contoh. Maka apa kata Nabi SAW? Tawadda waqsil dzakarak. Di riwayat yang lain, murhu an yaksil dzakarahu thumma tawadda. Perintahkan dia untuk mencuci kemaluannya, kemudian berwudu. Di lafaz ini menunjukkan berwudulah, kemudian cuci kemaluanmu. Ini ada dua lafaz. Sebelum ulama menyebutkan, menguatkan lafaz yang pertama, yaitu mencuci dulu kemaluan, baru kemudian berwudu. Hadis yang kedua, hadis tentang seorang wanita yang istihadah. Istihadah apa itu Bapak Ibu? Masih ingat? Perempuan itu mengeluarkan darah ada 3 macam. Darah nifas keluar bersama lahirnya anak. Darah haid keluar rutin tiap bulan. Yang ketiga, bukan keduanya, tapi keluar darah, namanya istihadah. Istihadah ini darah penyakit. Maka wanita yang istihadah dalam keadaan suci. Keadaan ini sudah dijelaskan, ada yang bisa membedakan dengan darah haid, ada yang tidak bisa membedakan. Nah di sini termasuk yang tidak bisa membedakan. Di darahnya keluar terus menerus. Wanita ini bernama Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu anha, beliau istihadah selama 7 tahun. Sepanjang hari keluar darah. Maka beliau bertanya kepada Nabi SAW, maka beliau katakan, فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَ فَدَعِ الصَّلَةِ. Jika datang waktu haid, tinggalkan salat. وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي. Dan jika sudah waktunya haid berhenti, misalkan 7 hari, maka saat itu engkau mandi, kemudian cucilah darah, lalu salatlah. Di darahnya dicuci yang mengenai baju itu. Lalu salatlah. Kemudian beliau katakan wa amma taratul makan. Adapun sucinya tempat salat, baik masjid atau tanah lapang dan semisalnya. Karena kita kalau ingin salat, ketika masuk waktu salat tidak harus di masjid. Kalau kita tidak menjumpai masjid. Kalau menjumpai masjid maka afdal tentunya. Maka dimanapun, karena salat kewajiban waktu. Maka beliau katakan berdasarkan hadis Nabi SAW ketika mendapati ada seorang Arab Badui kencing di masjid. Para sahabat berteriak. Karena masjid bukan tempat buang hajat. Maka beliau katakan, da'uhu. Biarkan dia kencing sampai selesai. Di sini kata semua ulama, hikmahnya Nabi SAW. Beliau tidak pernah melarang orang yang dalam keadaan hajat.
Karena kan sebenarnya kalau ada orang kencing sedang nyaman, sedang deras, lalu diteriaki, dia kaget, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia kaget sehingga air kencingnya merebak kemana-mana. Maka sulit untuk mensucikannya. Yang kedua, dia berhenti, takut dan malu, sehingga menjadi penyakit bagi dia. Karena menghentikan buang air kecil secara mendadak. Maka berkata, da'u, biarkan dia sampai selesai hajatnya. Uhriku ala baulihi danuban min ma'in aw sajlan min ma'. Gampang, tinggal guyurkan saja di tempat kencingnya itu satu ember air atau satu gayung air. Fa innama bu'ithum muyassirin wa lam tub'atsu ma'sirin. Karena kalian diutus oleh Allah di muka bumi ini menjadi muslimin untuk memberi kemudahan, bukan untuk memberi kesulitan. Oleh karena ulama itu contoh kemudahan itu, kalau ada orang bertaubat, Ustaz, saya sudah 10 tahun tidak sholat, saya tobat dan saya mau sholat. Kemudahannya, kalau begitu bertobatlah dengan tobat nasuhan, sholat jangan diulangi. Yang terlalu bagaimana Ustaz? Yang terlalu biarkan berlalu, insya Allah hapuskan. Nah itu mudah. Tapi ada yang fatwanya, oh kamu harus mengqadha sholat. Selama 10 tahun kamu harus 2 kali sholatnya. Sehingga zuhur 2 kali, asar 2 kali, begitu seterusnya. Nah, itu memberatkan. Baik. Kemudian beliau katakan juga wa man shalla wa 'alaihi najasa la yadri biha. Lalu bagaimana kalau ada orang yang salat ternyata ada najis yang melekat di bajunya. Dia tidak tahu atau lupa. Seorang dari kita menggendong bayinya kencing. Atau ompolnya tembus dari pempesnya, melekat di bajunya. Adzan dia buru-buru ke masjid, langsung salat. Kemudian dia pulang selesai salat, gendong bayi lagi baru ingat, tadi saya salat pakai baju ini. Bagaimana salatnya? Beliau katakan, la yadri biha, kalau saat itu dia tidak tahu, fa salatu sahihah, salatnya sah. Kenapa? Karena akalnya tidak hadir saat itu. Wala i'adata lahu, dan tidak diulang salatnya. Tapi bila ingat saat salat, maka bajunya dilepas. Kalau dia punya baju di dalamnya, walaupun kaos dalam, tidak mengapa, saat itu kata sebagian ulama. Karena auratnya masih tertutup. Tapi bila tidak ada dan tidak mungkin dia menggantinya, maka saat itu dia membatalkan sholatnya. Ganti bajunya. Ini tentang syarat yang ketiga, dan masih ada beberapa syarat berikutnya, so akan kita ambil majlis berikutnya, dan maaf atas keterbatasan waktu. Apa yang bisa berkah dimudahkan mengamalkannya, dan apa yang perlu dimaafkan dan diampuni kita sekalian. Wallahu lidzal qadar alaih wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.